Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Ketemu lagi dengan Pak Jul. Dalam kesempatan ini Pak Jul akan membahas mengenai latihan soal-soal tentang struktur bumi yang merupakan bab ke-8 dari materi IPA kelas 7 SMP. Pak Jul tidak akan membahas mengenai literatur maupun materi atau teori-teorinya ya. Saya serahkan semuanya kepada adik-adik sekalian karena sumber-sumbernya kan sangat banyak. Ada buku paket, ada penjelasan dari guru, atau bahkan bisa browsing sendiri atau pakai buku tambahan pendamping sekiranya memiliki. Gitu ya. Kita langsung saja ke pembahasan soal agar adik-adik sekalian itu punya wawasan, punya khasanah perbendaharaan soal-soal yang banyak, sehingga nanti akan memudahkan manakala adik-adik sekalian itu tes atau ujian. Oke, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Di sini diberikan struktur bumi. Sebagaimana kita ketahui, struktur bumi itu dari luar ke dalam. Yang pertama ini adalah kerak bumi, bagian terluar ya. Kemudian ada litosfer, kemudian ada inti luar dulu, kemudian baru inti dalam. Nah, bagian bumi yang disebut sebagai lempeng tektonik ditunjukkan nomor jelas. Itu lempeng tektonik itu berada pada litosfer yang sampai dengan kedalaman 100 km. Disitulah tempat adanya pergeseran lempeng bumi. Karena apa? Karena adanya pergerakan magma atau perbedaan konveksi. Jadi kalau magma itu kan cairan, kalau yang namanya cairan itu kan perbedaan kalor, itu namanya konveksi. Nah, adanya aliran konveksi itulah yang nantinya menggerakkan lempeng bumi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Unsur dari bentang alam adalah jelas. Unsur dari bentang alam adalah kemiringan dan ketinggian. Kemudian, yang merupakan lembah, perbukitan, dan dataran tinggi secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Yang pertama, lembah ya. Lembah itu di bagian ini, di dekat sini pegunungan, sini ada bukit, itu pasti lembah. Kemudian perbukitan adalah yang kelima, ini bukit. Kemudian kalau dataran tinggi adalah yang ini. Kalau satu jelas gunung, bukan dataran tinggi ya. Dataran tingginya itu yang 3 ini dataran tinggi. 2 itu lembah, 5 itu perbukitan, 6 itu dataran rendah, 7 wilayah pantai. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, bentuk muka bumi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah di sekelilingnya adalah, yang lebih rendah adalah tentu lembah. Itu lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Yang termasuk perairan di darat ditunjukkan oleh nomor selat itu laut, waduk itu di darat, danau itu di darat, sungai itu di darat, teluk itu jelas berbatasan dengan laut ya. Berarti bukan perairan di darat. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4. Selanjutnya 6. Bentuk dasar laut yang berbentuk cekungan berupa lembah yang sempit dan dalam serta memiliki dinding yang curam, itu jelas palung. Ya. Palung. Kalau di Indonesia itu palung kita itu adanya adalah palung Jawa. Sedangkan palung yang terdalam itu adalah palung Mariana di Filipina. Itu adalah dasar laut yang sangat sempit sekali dan curam dan dalam. Nomor 7. Kerak bumi tersusun dari mineral seperti tabel berikut. Jika data tersebut disajikan dengan grafik akan tampak seperti gambar berikut. Diperhatikan dulu ya, gambarnya tabelnya ini bisa diperhatikan dengan cara saksama, bisa ditulis dulu atau dipahami atau di pause dulu kemudian dipahami ini ya tabelnya. Nah,
Kemudian pertanyaannya di sini adalah apabila grafik tersebut menyatakan hubungan nama mineral dan banyaknya nama mineral pada titik A, B, C secara berurutan adalah, nah kita tinggal melihat peringkatnya saja. A, B, C ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah peringkat 2, ini 4, ini 5. Tinggal yang tabel ini tadi, adik-adik sekalian bisa urutkan sesuai dengan prosentasenya mulai dari yang peringkat yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nanti tinggal dipilih yang nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Di sini yang nomor 1 adalah magnesium, nomor 2 adalah kalium, nomor 3 adalah natrium, nomor 4 adalah kalsium, nomor 5 adalah besi. Berarti kalau kita jawab pertanyaannya ya, tadi kan peringkat yang ditanyakan adalah 2, 4, dan 5. Berarti kalium, kalsium, dan besi. Kalium, kalsium, dan besi. Ada di sini jawabannya. Oke, gitu. Selanjutnya, nomor 6, pernyataan berikut yang sesuai dengan kedua gambar di atas. Nah, ini ada bendungan ya. Kemudian kalau ini kan perairan di daratan, ini danau lah mestinya. Nah, perbedaan utamanya tentu ini kan buatan manusia ya. Sedangkan ini adalah terbentuk secara alami, danau. Sebenarnya kalau bendungan itu sendiri definisinya kita bisa memberikan definisi sebagai danau buatan. Tapi kalau danau alami, ya danau. Seperti itu. Jadi, di sini dari pilihan jawaban di sini kedua gambar merupakan air tawar, benar. Tetapi untuk gambar 1 prosesnya alami, 1 alami. Mustahil, bukan jawaban. Kedua gambar merupakan air laut, jelas salah. Kedua gambar merupakan perairan di daratan, benar. Tetapi untuk gambar 1 prosesnya buatan, sedangkan gambar 2 itu alami. Nah, itu benar. Ya. Nggak usah dicek kalau udah ketemu yang benar. Tapi kalau misalkan pengen ngecek lagi, oke. Kedua gambar merupakan perairan di daratan, benar. Tetapi gambar 1 prosesnya alami, salah. Ini bendungan. Masa tiba-tiba langsung muncul semen, kan nggak mungkin. Berarti ini bukan jawaban. Jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut. Perhatikan ciri-ciri berikut. Bentuk dasar laut yang sempit memiliki kedalaman sekitar 8.000 meter. Memiliki dinding yang curam, baru saja tadi saya omongkan ya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, bentuk dasar lautan yang dimaksud adalah jelas palung laut. Batuan beku dibedakan menjadi batuan beku dalam, korok, dan leleran. Pengelompokan tersebut berdasarkan bahan mineral pembentuknya batuan, bukan ya. Proses terbentuknya magma itu bukan. Nah, yang tepat ada letak terjadinya pembentukan magma. Karena apa? Batuan beku dalam, berarti sedari di dalam gunung itu sudah jadi batuan. Kalau korok itu pada saat di sela-sela sili kalau nggak salah, jadi struktur gunung itu kan ada, misalkan saya gambarkan di sini ya. Saya gambarkan di sini. Misalkan ada gunung kayak gini. Nah, ini lapisan magma. Nah, di sini di lapisan korok. Jadi di sini baru terjadi, gitu. Kalau batuan beku dalam terjadinya di sini. Kalau lelehan itu berarti di luar. Nah, seperti itu. Korok tidak selalu ada di sini ya. Bisa juga pada saat mau diluncurkan di keluar, dia sudah jadi dalam batuan beku. Nah, itu juga batuan korok. Tapi kalau batuan dalam itu dari dalam di sini sudah jadi batuan beku. Leleran jadi batuan beku setelah dia keluar. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 11. Perhatikan gambar berikut.
Batu pasir seperti gambar di atas merupakan salah satu contoh dari batu sedimen atau batu endapan. Berikut yang merupakan faktor terbentuknya batu sedimen adalah jelas itu karena faktor proses kimia. Itu batuan beku sedimentasi. Sedimentasi itu maksudnya pengendapan. Jadi dengan adanya endapan, setelah mengendap ada proses kimia. Jadilah batuan pasir. Oke, ini apa ini? Ini di sekitar gunung atau kawah gunung ya. Ada keluar asapnya. Nah, gas yang dikeluarkan seperti tampak pada gambar berbahaya bagi kehidupan. Gas tersebut adalah jelas kalau di gunung-gunung berapi atau di dalam kawahnya itu pasti mengeluarkan solvatara atau gas yang banyak mengandung belerang. Walaupun berbahaya itu ada manfaatnya karena belerang itu biasanya obat gatal ya. Semua obat gatal pasti mengandung belerang. Yang kedua adalah fumarol. Itu juga sama. Ada fumarol dan mofet itu sama. Itu adalah yang mengeluarkan gas-gas berbahaya termasuk gas karbon dioksida. Jadi ciri khasnya kalau solvatara itu sulfur mengeluarkan belerang. Fumarol, mofet itu sama-sama mengeluarkan gas tapi bukan gas sulfur. Bisa karbon dioksida, bisa karbon monoksida. Intinya gas-gas yang berbahaya. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau gunung itu nggak mungkin mengeluarkan hidrogen, oksigen itu nggak mungkin ini ya. Hidrogen, oksigen itu semua terletak di alam semesta, tapi tidak berasal dari gunung atau tidak berasal dari dalam bumi, gitu. Gas-gas. Jadi oksigen dan ini apa ya istilahnya? Kalau pilihan B, C, D itu bukan jawaban karena apa? Di sini ada hidrogen dan oksigen. Karena apa? Hidrogen, oksigen itu pasti ditemukan di alam bebas, bukan di dalam gunung atau di dalam batuan. Oke, selanjutnya 13. Dampak positif yang ditimbulkan akibat bencana gunung meletus ditunjukkan oleh tanah menjadi subur karena banyak mineral yang dibutuhkan tumbuhan, benar ya? Kemudian penambangan pasir meningkat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, itu juga benar. Banyak gas solvatara dan fumarol sehingga meningkatkan kesehatan, bukan. Keseimbangan alam akan terjadi karena banyak spesies tumbuhan dan hewan baru, nggak mungkin. Hewan itu malah mati, kalau hewan dan tumbuhan itu mati. Benar, iya tanahnya jadi subur, tapi itu setelah gunung meletus. Tapi saat gunung meletus itu pasti banyak tumbuhan dan hewan atau spesies baru yang mati. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya 14. Banyak gunung api yang sesuai dengan gambar di atas secara berurutan. Ya. Bentuk gunung berapi yang sesuai dengan gambar di atas secara berurutan. 1 ini agak rata ya. Itu bisa dikategorikan sebagai gunung Mar, MAR. Kemudian yang kedua, lancip dia, berarti dia tipe strato. Kemudian kalau yang 3 ini menjulang tapi tidak lancip, namanya Mar. Ini menjulang lancip, strato. Tidak menjulang atau mendatar itu namanya perisai. Ya. Sebentar, saya koreksi dulu. 2 strato benar, saya tulis saja nanti kalau bingung. Strato. Kemudian kebalik saya. Ini Mar, ini perisai. Nah, ini yang tepat. Jadi saya tadi kebalik ya, kalau Mar itu agak menjulang tapi ternyata salah. Yang agak menjulang itu perisai, kalau mendatar itu Mar. Jadi jawaban yang benar adalah perisai, strato, dan Mar. Ini durasinya panjang ya. ABC-nya ini nanti ada 35 soal. Terus uraiannya ada berapa tadi? Kayaknya ada
10 kalau berapa ya? Ya, ada 10 malahan uraiannya. Ini ada agak panjang durasinya. Jadi disiapkan amunisinya, makanan atau camilan ya. Durasinya panjang ini. Pernyataan berikut yang menyatakan perbedaan dan persamaan antara erupsi dan intrusi yang benar adalah gampang. Intrusi itu masih di dalam. Kalau erupsi itu sudah keluar. Ya. Diingat-ingat, ekspor berarti keluar, impor berarti ke dalam. Berarti intrusi itu masih di dalam. Erupsi itu sudah keluar. Nah, intrusi dan erupsi merupakan proses munculnya magma, benar. Perbedaannya erupsi magma yang menyusup ke dalam, salah. Intrusi dan erupsi merupakan proses munculnya magma, benar. Perbedaannya, intrusi adalah magma yang menyusup ke dalam lapisan batuan, sedangkan erupsi adalah magma yang muncul ke permukaan. Sudah benar, langsung ketemu jawabannya B. 16. Pernyataan yang benar tentang gempa ditunjukkan oleh nomor. Ya. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lapisan batuan. Nah, lapisan batuan itu lapisan tektonik. Ya. Sebentar. Pergeseran lapisan batuan. Gempa sebentar. Ini di save dulu nomor 1. Gempa vulkanik disebabkan aktivitas gunung berapi. Itu benar. Vulkanik itu pasti urusannya dengan gunung berapi. Gempa runtuhan yang disebabkan keruntuhan gua yang rapuh. Itu benar. 2, 3 itu udah pasti benar. Sekarang kita analisa yang nomor 1. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lapisan batuan. Yang tepat adalah pergeseran lapisan tektonik atau lempeng tektonik. Itu namanya gempa tektonik, bukan lapisan batuan. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Jadi diingat-ingat, gempa tektonik itu adalah pergeseran lempeng benua bisa, lempeng tektonik bisa, lempeng lempeng benua dan lempeng tektonik atau gerakan tektonik. Jadi yang namanya benua kita, daratan kita itu sebenarnya berbentuk lempeng. Jadi kalau misalkan bergeser salah satu bisa sesar ke sana, bisa menunjam ke dalam, bisa menunjam ke atas. Nah, itu yang menyebabkan gempa tektonik. Tapi bukan lapisan batuan. Lapisan batuan kan macam-macam. Seperti itu. Oke, 17. Syarat terjadinya tsunami jika pusat gempa bumi. Ini mudah ini. Cuman syarat tsunami. Syarat tsunami harus ada gempa di dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Dengan kedalaman kurang dari 60 km. Jadi tsunami itu karena dipacu apa? Gempa di dasar laut. Selanjutnya, letak sili, batolit, dan lakolit ditunjukkan oleh nomor jelas. Ini adalah sili itu adalah ini ya. Ini sili. Kemudian batolit itu yang besar. Berarti 4. Lakolit itu yang kecil. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang D ya. Jadi sili, batolit, lakolit. Atau 2, 4, dan 5. 19. Perhatikan pernyataan yang menyatakan penanggulangan bencana berikut. Penanggulangan bencana yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya tanah longsor ditunjukkan oleh pernyataan meminimalkan tanah longsor. Membuat daerah atau sumur resapan air, bukan. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat, itu benar. Menghindari mengunjungi tempat-tempat wisata yang berada di daerah rendah dan memiliki lembah-lembah sungai, bukan. Memadatkan tanah di sekitar perumahan. Ya. Jadi yang 4 ini benar. Berarti 2 dan 4. Yang C. Selanjutnya,
ada lapisan atmosfer. 20. Lapisan yang ditunjukkan oleh nomor 4 dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia, yaitu lapisan keempat. Nah, ini dia. Nah, ini adalah lapisan termosfer ya. Termosfer. Nah, di mana di situ ada ionosfer yang berguna untuk pemantulan gelombang radio. Seperti itu. Ini udah fokus belum toh? Oke, selanjutnya 21. Ini yang A ya tadi ya. Turbulensi yang dirasakan penumpang. Penumpang pesawat terbang terjadi ketika pesawat tersebut berada di lapisan bumi pada nomor troposfer. Nah, troposfer itu berada pada nomor yang pertama. Ini ya, troposfer yang pertama. Turbulensi pesawat terbang. Kemudian selanjutnya nomor 22, batu apung dapat terjadi di daerah pegunungan apabila batuan leleran yang terjadi saat magma dari perut bumi banyak mengandung gas. Batuan beku leleran yang terjadi saat magma menerima panas yang tinggi. Itu adalah jawaban yang tepat, yaitu yang B. Selanjutnya, kota X terletak pada ketinggian 7 mdpl meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu udara 29,3 derajat Celcius. Jika kota P terletak pada 846 mdpl meter di atas permukaan laut, suhu di kota P kemungkinan besar adalah, nah kita bisa hitung ya, kita pakai rumus apa? Ini mohon dicatat sendiri ya untuk saudara-saudara sekalian. Jadi TX T0 dikurangi 0,6 dikalikan delta X per 100. Nah, TX itu yang dicari. Suhu yang dicari. Suhu yang dicari. T0 suhu yang diketahui. Nah, berarti kalau delta X itu adalah selisih ketinggian. Ketinggian. Ini bisa kelihatan enggak ya? Soalnya ballpoint Pak Jul itu kalau udah kepegang anaknya Pak Jul itu udah nggak kembali. Udah nggak tahu kemana, seperti itu. Nah, saya masukkan ya ini ya, TX sama dengan T0 nya adalah 29 karena yang diketahui 29,3 dikurangi 0,6, delta X nya adalah 846 dikurangi 7 dibagi 100 sama dengan 29,3 dikurangi 0,6, 846 dikurangi 7 itu berapa nih? 839 per 100. Nah, ini silakan dihitung, diorek-orek sendiri ya. Itu hasil akhirnya adalah 24,3. 24, ini diingat-ingat rumusannya ini. TX sama dengan T0 dikurangi, ini dikurangi ya, 0,6 kali delta X. Delta X itu adalah selisih ketinggian dibagi 100. Dapatlah 24,3. Ada ya di sini 24,3. Nama dan fungsi dari jenis termometer pada gambar di atas adalah, nah ini bukan termometer badan, ini jelas ya. Kalau termometer klinis ini adalah termometer badan. Berarti jawaban C dan D bukan jawaban. Nah, ini adalah termometer Six Bellani yang berfungsi untuk mengukur suhu maksimal ataupun minimal dalam waktu tertentu. Jadi jawabannya yang
Nah, selanjutnya di sini ada ketinggian ya. Kemudian ya ini ada ketinggian ya. Sesuai ketinggian 600. Nah, di sini jika tekanan udara di daerah 2 menunjukkan 70 cm Hg, tekanan udara di daerah 1 dan 3 adalah 1 dan 3. Yang diketahui itu 2. 2 itu 400. Itu 70 cm Hg. Nah, tempat 1 itu 100. Tempat yang satunya adalah 600. Nah, semakin naik itu biasanya tekanannya itu semakin turun. Tekanannya semakin rendah. Berarti ini selisihnya kan 200. Berarti turun 2. Berarti di sini adalah 68 cm Hg. Nah, ini naik, tekanannya turun. Kalau turun, tekanannya naik. Jadi 73. Ya benar ya. 400 ke 100. 73. Ya, diingat-ingat. Setiap naik 100 meter itu turun 1 cm Hg. Setiap turun 100 meter itu tekanannya naik 1 cm Hg. Jadi faktor skalanya bukan faktor skala ya, naik 1 atau turun 1 cm Hg itu harus ada kenaikan atau penurunan 100 meter. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 68 dan 73. Ya. 68 dan 73. Oh, ini soalnya di atas nih. Ada ya. Seperti itu. Nah, ini tadi kan 600 ini 400, berarti kan selisihnya 200 berarti kan ke atas, berarti turun 2, berarti 70 kurangi 2 68. Turun 300 berarti turun 3, berarti tinggal ditambah 3. 70 tambah 3 73. Seperti itu. Selanjutnya nomor 26 ya. Ini Pak Jul nggak tahu ini maksudnya apa ini, gambarnya ini, fungsi gambar ini. Ada tampilan soal HOT seperti ini, tapi ada ambang laut, dangkalan, palung laut, dan gunung laut. Ini maksudnya apa kan Pak Jul nggak tahu ini fungsi gambarnya. Oke, selanjutnya kondisi suhu, kelembaban, curah hujan, dan tekanan udara pada masing-masing gambar di atas yang benar secara berurutan adalah 26. Pertama, kita lihat yang pantai dulu. Pantai itu suhunya tinggi. Ya. Kelembabannya rendah. Kemudian curah hujannya itu tinggi. Dan tekanan udaranya juga tinggi. Jadi tinggi, rendah, tinggi, tinggi. Ini bukan. A bukan. C bukan, D bukan. Jadi kemungkinannya adalah B. Kita cocokkan dengan yang wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi itu kondisi suhunya rendah, kelembabannya tinggi, betul. Curah hujannya rendah. Kemudian tekanan udaranya juga rendah. Karena lebih tinggi itu tekanannya pasti lebih rendah. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan. Nama dan fungsi alat pada gambar di atas adalah ini alat penakar hujan. OB, biasanya singkatannya OBS kalau nggak salah. Jadi tadi alat apa tadi? 27 itu adalah penakar hujan untuk mengukur curah hujan per hari.
Seperti itu. Selanjutnya nomor 28 ini jelas alat untuk mengukur arah angin. Nah, jadi arah anginnya adalah dari barat. Sebentar. Ini kan dari sini ya, kan ke sana. Ini balonnya ini kan di sini kan ada lubang menganga gitu loh. Jadi gini. Nah, anginnya kan masuk ke sini menggerakkan kantong ini gitu loh. Nah, arah anginnya itu adalah dari barat dengan arah 90 derajat. Kalau utara itu 0 derajat, arah timur itu 90 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah 90 derajat. Oke, kemudian 29. Fenomena yang terjadi pada gambar 1 dan 2 secara berurutan adalah 29. Ini hujannya itu di depan. Nomor 1 ini loh. Hujannya di depan pegunungan. Sedangkan arah anginnya kan ke atas. Berarti ini dinamakan dengan hujan frontal. Ya. Kemudian 20. Yang kedua, gambar kedua, ini ada arah angin seperti ini. Nah, hujannya ada di puncak pegunungan. Bukan puncak sih tempatnya, di lereng. Nah, ini dinamakan hujan orografis. Seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C, hujan frontal, hujan orografis. Oke, kita lanjutkan. Nomor 30. Bulan yang mengalami musim kemarau dengan suhu udara tinggi dan kelembaban rendah. Suhu tinggi dan kelembaban rendah itu mestinya adalah curah hujan yang paling rendah. Di mana? Agustus September. Jadi jawabannya yang C. Jadi ini yang diketahui tabelnya curah hujan, sedangkan di soalnya yang diketahui adalah suhu udara tinggi dan kelembaban rendah. Jadi kan sebenarnya sudah match sih. Kalau curah hujan rendah itu pasti kelembabannya rendah, suhu udaranya tinggi. Kalau curah hujan tinggi itu biasanya kelembabannya tinggi, suhu udaranya rendah. Seperti itu. Jadi kebalikannya. Nomor 31. Nah, ini jenis-jenis awan ini bisa dicari di literatur ya, dicocokkan dengan di literatur sesuai dengan buku kalian ya. Kalau Pak Jul pakai sesuai dengan buku ini. Jadi jawabannya Pak Jul ini saya cocokkan dengan literatur di buku ini saja. Berikut yang merupakan kelompok awan dengan kategori tinggi dan tidak menimbulkan potensi hujan adalah jelas. Yang tidak menimbulkan potensi hujan adalah cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Yang B. Kemudian yang kedua, masih sama ini. Berdasarkan ketinggiannya yang termasuk kelompok awan rendah adalah stratus, stratocumulus, dan cumulonimbus. Yang C. Kemudian 33 ini ada ini siklus angin apa siklus air ini? Angin kalau nggak salah ini. Soalnya kan dari pantai. Di pantai, laut, pantai terus ke atas. Nah, pertanyaannya. Berdasarkan gambar tersebut nama angin, waktu dan proses terjadinya yang benar adalah yang angin laut. Angin laut ini jelas angin laut ya, dari laut ke darat soalnya. Berarti C sama D bukan jawaban. Nggak usah dibahas yang C sama D, nggak usah dibaca. Angin laut terjadi di siang hari karena suhu di darat tinggi menyebabkan di darat tekanannya rendah. Sehingga udara bergerak dari tekanan tinggi ke yang rendah. Ini benar ya.
terjadi pada siang hari karena suhu di darat lebih tinggi, menyebabkan di darat tekanannya rendah, sehingga udara bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Tekanan tinggi itu kan yang tadi dari laut menuju ke rendah. Rendah berarti di darat. Nah, berarti ini jawabannya benar. Berarti jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 34. Perhatikan faktor-faktor berikut. Faktor yang mempengaruhi kadar air laut ditunjukkan oleh nomor tingginya curah hujan, itu benar. Intensitas sinar matahari itu juga benar. Ya. Sungai yang mengalir ke laut itu benar. Semakin banyak sungai, kadar garamnya semakin rendah. Kedalaman air laut nggak ngefek, hembusan angin nggak ngefek. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya 35. Kelembaban mutlak udara pada suhu 25 derajat Celcius sebanyak 3 gram per meter kubik. Apabila uap jenuh untuk 1 meter kubik udara pada suhu itu sebesar 6 gram, kelembaban nisbi udara tersebut adalah, nah ini tolong dicatat, ini menghitung kelembaban nisbi. Jadi kelembaban nisbi sama dengan mutlak plus nilai jenis kelembaban. Mutlak dibagi dengan nilai jenuh udara kali 100%. Kelembaban nisbinya adalah 3. Per nilai jenuhnya di situ dikatakan uap jenuh 6 gram kali 100%. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 50. Berarti 50%. Jadi jawabannya adalah 50%. Oke, selesai untuk bagian yang ke A. Nah, kita lanjut untuk pembahasan soal berikutnya, yaitu gambarkan struktur bumi lengkap dengan keterangannya. Selanjutnya berikan penjelasan singkat pada setiap bagian struktur bumi tersebut. Nah, itu gampang saja ya. Ini yang keluar itu sebenarnya yang paling luar itu adalah kerak bumi dulu. Ini sebenarnya di sini ada kerak dulu yang paling luar atau lapisan terluar. Nah, kerak inilah yang mengandung tanah yang subur, yang masih ada humusnya. Kemudian ke dalam itu ada mantel. Jadi mantel itu ada litosfer, ada astenosfer. Jadi mantel ini sebenarnya sampai sini ya, panjang. Masih ada lapisan-lapisannya. Yang lapisan terluar itu adalah litosfer, kemudian ada astenosfer. Nah, astenosfer itu yang paling dalam. Litosfer, nah di litosfer inilah yang biasanya terjadi gempa. Seperti itu. Ini kedalamannya mencapai 100 km di bawah bumi untuk litosfernya. Kemudian semakin ke dalam adalah inti bumi luar. Kemudian yang paling dalam sendiri ada inti bumi dalam. Biasanya dalam bentuk cair atau besi cair gitu. Jadi kalau bumi kita kan unsur utamanya besi, paling banyak itu besi. Seperti itu. Nah, masalah penjelasannya itu silahkan saudara-saudara sekalian bisa mencari di literatur. Kemudian ada gambar di sini. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk penjelasannya jelas nomor 1 adalah pantai. Karena dia yang paling dekat berbatasan dengan ini pohon kelapa nih, pantai. Bisa dikatakan juga laut dangkal.
Kemudian 2, lubuk laut. Ya. Kemudian 3, ini kan menjulang tinggi ke atas. Itu namanya gunung laut. Muka laut yang muncul ke permukaan itu gunung laut. Kemudian yang 4, nah ini yang celah sempit dalam curam, palung laut. Kemudian yang menonjol ini 5 tapi tidak muncul ke permukaan laut adalah punggung laut. Kalau muncul gunung laut, kalau tidak muncul ke permukaan itu namanya gunung laut. Nomor 6 ini juga lubuk laut, sama seperti ini. Lubuk laut. Kemudian di sini ditanyakan lagi, apa perbedaan bentuk dasar laut yang ditunjukkan oleh nomor 3 dan 5? Jelas, 3 gunung laut itu muncul ke permukaan, kalau yang 5 atau punggung laut dia tidak muncul ke permukaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nomor ketiga. Nah, ini ada lapisan atmosfer sesuai dengan jaraknya ya di situ. Tuliskan nama-nama lapisan atmosfer yang ditunjukkan oleh nomor pada gambar di atas. Jelaskan secara singkat masing-masing dari bagian lapisan atmosfer tersebut. Itu tetangga sebelah baru kawinan. Jadi rada rame. Jadi kalau backsoundnya suara emak-emak itu harap dimaklumi ya. Ada tetangga saya, cuman di belakang saya pas persis. Itu besok mau kawinan. Oke, dari yang bawah dulu deh. Yang paling dekat dengan permukaan bumi. Pertama adalah troposfer. Nah, disinilah lapisan bumi, jaraknya antara 0 sampai 18 km. Yang disinilah tempat berlangsungnya awan, cuaca, angin itu semuanya berlangsung. Kemudian di atasnya troposfer ada stratosfer, ketinggian 18 sampai 49 km. Di sini itu udara kering, tempat lalu lintas pesawat terbang. Nah, itu berlangsung di stratosfer. Kemudian ketinggian di atasnya lagi 49 sampai 82, yaitu lapisan mesosfer atau lapisan tengah-tengah. Suhunya ekstrim, berfungsi melindungi bumi dari ancaman benda-benda angkasa. Suhunya sampai minus 50 sampai dengan min 70 derajat. Jadi sangat ekstrim sekali. Ini benda kalau lewat sini bisa hancur. Makanya kalau meteor, setiap hari itu bumi kita itu kejatuhan meteor, walaupun kecil, atau asteroid, pokoknya benda langit yang jatuh ke bumi, tapi tidak pernah sampai ke bumi. Karena apa? Semuanya habis terbakar oleh lapisan, biasanya lapisan ini termosfer, kemudian mesosfer, dipanaskan, habis itu didinginkan, hancur langsung. Seperti itu. Lapisan keempat yang ketinggian 82 km sampai dengan 800 km adalah lapisan termosfer. Nah, disinilah terdapat ionosfer yang berperan dalam pemantulan gelombang radio. Nah, di sini di ketinggian 800 km. Kemudian lapisan yang paling luar atau yang di atas 800 km sampai dengan 1000 km adalah lapisan eksosfer. Berbatasan langsung dengan luar angkasa. Gravitasinya kecil. Jadi kalau kamu sekali-kali tamasya ke sini, misalkan nggak hati-hati, bisa langsung lepas keluar angkasa. Soalnya apa? Karena gravitasinya kecil. Suhunya 200 derajat Celcius, bayangkan. Tadi 200 derajat Celcius, ini sama aja dibakar. Tapi terus tiba-tiba diturunkan min 70. Nah, inilah alasannya bisa hancur dulu sebelum sampai ke bumi semua benda angkasa yang berusaha masuk ke bumi. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang gelombang laut dan tsunami? Jelaskan. Nah, gelombang laut adalah gerakan air laut yang diakibatkan adanya gerakan angin. Itu biasa, wajar, tidak berbahaya. Tapi kalau tsunami adalah gelombang air laut yang dipicu atau disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Nah, ini yang biasanya tidak normal. Gelombang laut itu bisa tingginya sampai 4 sampai dengan 11 meter. 11 meter. 11 meter itu rumah itu udah bisa langsung diterjang itu. Kayak tsunami tahun 2004 di Aceh. Itu korbannya sampai 200.000 orang meninggal. Kalian bisa cek di video. Jadi tsunami terbesar sepanjang sejarah Indonesia adalah tsunami di Aceh.
Itu sampai ada gelombang yang tingginya 11 meter. Bayangkan, tinggi manusia itu kalau Indonesia itu paling 160 170 lah pentok. 170 cm. Berarti kan 2 meter nggak ada. Ini gelombangnya tingginya 11 meter loh. Kita kena gelombang ini langsung sapu bersih kita. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 5. Jelaskan perbedaan proses terjadinya bencana pada kedua gambar di atas. Manakah yang lebih besar dampaknya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi? Tuliskan masing-masing 3 tindakan yang dapat dilakukan saat terjadi bencana pada gambar di atas. Nah, ini ada tanah longsor, kemudian ini ada tornado atau puting beliung lah kalau di Indonesia. Kalau Indonesia nggak ada tornado, adanya puting beliung. Pertama, perbedaannya. Proses terjadinya ya. Jelaskan perbedaan proses terjadinya bencana. Nah, kalau proses terjadinya ini terjadi karena kecerobohan manusia. Biasanya kalau tanah longsor itu dipicu oleh penebangan hutan, kemudian pembangunan bangunan yang didirikan di pereng-pereng atau di lereng-lereng pegunungan. Jadi kalau bangunan didirikan di lereng itu ada resiko longsornya tinggi. Nah, ini proses terjadinya itu akibat kecerobohan manusia sendiri. Nah, kalau ini angin, ini alami. Yang menyebabkan adalah alam. Ya. Ini terjadinya secara alami. Kemudian mengenai dampaknya. Manakah yang lebih besar dampaknya bagi kehidupan makhluk di bumi? Nah, kita bisa kaji mengenai dampaknya ya. Jangka panjang tanah longsor. Gini penjelasannya. Dalam jangka panjang yang untuk kerugian yang paling besar, kalau untuk jangka panjang yang paling rugi besar itu adalah tanah longsor. Karena untuk mengembalikan ke bentuk semula itu butuh biaya yang besar. Ya, bayangkan kalau sebuah permukaan daratan kemudian sudah ada bangunannya bagus atau lahan pertanian yang bagus, tiba-tiba longsor. Nah, yang longsor itu gunung, bukan sebatas longsor satu gedung saja. Atau rumah ambruk itu kecil, tapi ini yang longsor muka tanah, bentuk muka bumi, relief bumi yang tadinya pegunungan atau perbukitan. Maka untuk mengembalikan itu sangat butuh biaya besar. Ini untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk tornado itu kerugiannya hanya jangka pendek. Karena apa? Karena lebih mudah untuk membangun ke bentuk semula. Nah, alasannya apa? Kalau biasanya kalau benda terbang oleh angin, misalkan tidak jatuh di sekitarnya, itu kan hilang. Tapi kalau semacam rumah itu kan gampang untuk membangunnya lagi. Nah, apalagi tips-tipsnya adalah kalau misalkan di California, di Amerika ya, yang biasa terserang tornado. Nah, itu bangunannya itu semuanya ramah dengan angin tornado. Dalam arti apa? Bangunannya pakai kayu, murah sekali. Misalkan keterjang tornado, besok bangun lagi lebih cepat, gitu loh. Jadi ini sifat kerugiannya hanya jangka pendek. Beda dengan tadi, kalau tanah longsor itu sifat kerugiannya adalah jangka panjang. Kemudian mengenai masing-masing 3 tindakan yang dapat dilakukan saat terjadi bencana. Oh, tindakan ya, bukan pencegahan ini. Nah, ini Pak Jul malah menuliskannya malah tindakan mencegah. Nah, tindakan yang mestinya dilakukan pada saat terjadi tanah longsor, 1, mencari tempat aman. Kalau ini kan tuliskan masing-masing 3 tindakan yang dapat dilakukan saat terjadi. Jadi pada saat terjadi langsung lari mencari tempat yang aman. Membunyikan sirine untuk memberitahukan kejadian tanah longsor kepada orang-orang yang lain yang sekiranya belum terjaga atau masih tidur, seperti itu. Biar kerugian jiwa itu bisa ditekan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mematikan jaringan listrik. Ya, soalnya apa? Kalau misalkan longsor tiba-tiba kabel
kabel listrik yang masih beraliran listrik tidak dimatikan, itu akan berbahaya bagi penduduk, baik yang ada di tanah yang ada di permukaan, karena kalau ada air listrik itu kan bisa ngeground, jadi bisa menyalurkan listrik juga, seperti itu. Nah, sedangkan tindakan untuk yang angin ini, yang pertama adalah bisa bersembunyi di bunker. Biasanya kalau di luar negeri ya, itu ada ruangan bawah tanah untuk tempat persembunyian manakala ada bencana angin. Jadi bisa bersembunyi di bunker. Atau misalkan mungkin bisa menghindari daerah-daerah yang berpotensi adanya angin. Kemudian yang ketiga, mematikan jaringan listrik. Itu harus pasti. Karena kalau listrik nyala tiba-tiba putus, itu berbahaya. Selanjutnya nomor 6. Bagaimana hubungan luas ruang terbuka hijau dengan potensi banjir? Mengapa ruang terbuka hijau sangat diperlukan di kota-kota besar? Jelaskan jawabanmu. Ruang terbuka hijau dapat digunakan sebagai daerah resapan air. Semakin banyak ruangan terbuka hijau akan meminimalisir banjir, utamanya di kota-kota besar yang sudah banyak bangunan tinggi, sedangkan resapan airnya rendah. Jadi wajar kalau misalkan besok Jakarta, misalkan secara kontur ya, Jakarta itu kan memang muka daratannya itu lebih rendah dari muka air laut, seperti itu. Soalnya apa? Sejak zaman penjajahan dulu itu juga sering terjadi banjir gitu. Jadi makanya Jakarta kalau full di beton semua tanpa memikirkan adanya daerah resapan, itu resiko banjirnya malah semakin tinggi. Seperti itu. Kemudian nomor 7. Jelaskan perbedaan antara iklim dan cuaca. Ini gampang banget ya. Kalau cuaca itu adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, kelembaban, angin dalam jangka waktu tertentu pada tempat tertentu. Ini namanya cuaca. Jadi cuaca itu lingkup waktunya sedikit, lingkup tempatnya juga sempit. Nah, perbedaannya dengan iklim ya. Iklim adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, kelembaban, kemudian angin, curah hujan dalam waktu yang panjang dan pada tempat yang sangat luas. Jadi bedanya, kalau iklim waktunya panjang, waktu pengukurannya panjang, daerahnya luas. Kalau cuaca daerahnya sempit, waktunya juga pendek. Gitu ya. Selanjutnya nomor 8. Suatu kotak yang volumenya 2 meter kubik mengandung udara dengan kelembaban nisbi 25%. Jika 1 meter kubik udara jenuh mengandung 20 gram uap air, tentukan uap air yang terdapat dalam kotak. Nah, itu bisa kita hitung ya. Caranya adalah seperti ini, nomor 8. Jadi nisbinya adalah 20, nisbi sama dengan mutlak dibagi jenuh kali 100%. Nisbinya adalah 25%. 25% sama dengan X, yang diminta adalah tentukan uap air yang terdapat dalam kotak. X per 20 kali 100%. 25%-nya bisa dicoret dengan 100, tinggal 4 ya. Berarti 4X sama dengan 20. X sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 gram. Selesai. Kemudian nomor 9. Daerah X memiliki tekanan udara 75 cm hydrogirum cm Hg. Hitunglah ketinggian daerah tersebut di atas permukaan laut. Ingat, di atas. Kalau di atas itu pasti setiap kenaikan 100 meter turun 1 derajat. 1 cm Hg atau 1 satuan. Jadi di sini P sama dengan karena naik. Hitunglah ketinggian. Hitunglah ketinggian daerah tersebut di atas permukaan laut. Berarti P sama dengan kalau 0 mdpl. Jadi batas antara air laut dengan daratan itu 0 mdpl. Itu tekanannya 76 cm Hg. Makanya di sini alasannya rumusnya seperti ini. P
P sama dengan 76 dikurangi H per 100. Padahal tekanannya 75 di sini diketahui. Berarti 75 sama dengan 76 dikurangi H ketinggian yang dicari per 100. Ini tinggal kita pindah H per 100-nya, pindah ke kiri. H per 100 sama dengan 76 dikurangi 75. Jelas 1 ya. Nah, H sama dengan 1 kali 100. Berarti ketinggiannya adalah 100 meter mdpl atau 100 mdpl. 100 meter di atas permukaan laut. Seperti itu. Selanjutnya nomor 10, unsur-unsur cuaca antara lain suhu, angin, kelembaban, curah hujan, dan tekanan udara. Tuliskan nama alat yang digunakan untuk mengukur masing-masing unsur cuaca tersebut. Berikan penjelasan secara singkat dari alat tersebut. Jelas, ini mudah. Suhu, ukurannya termometer, ada Celsius, Kelvin, apalagi? Celsius, Kelvin, Reaumur, Fahrenheit. Kalau satuan internasionalnya adalah Kelvin. Kemudian angin adalah anemometer. Tekanan udara adalah barometer. Kelembaban udara adalah higrometer. Higro itu air. Jadi, higro. Kemudian curah hujan biasanya yang dipakai adalah penakar hujan observatorium. Atau ada yang mengatakan ombrometer. Biasanya singkatannya OBS. Nah, penjelasan dari alat silakan saudara-saudara sekalian bisa browsing di literatur yang kalian miliki. Oke, gitu. Saya rasa cukup pembelajarannya ya. Semoga bermanfaat. Ini termasuknya banyak loh soalnya. 35 ABC-an. 10-nya adalah essay. Jadi cukup panjang lebar ya. Oke, semoga membantu dalam belajar. Saya akhiri, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.